Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Norman dari kelas MIP 3A Prodi Manajemen Informatika. Baiklah, saya akan menjelaskan aplikasi yang telah saya buat. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi tersebut. Sebelum kita masuk ke dalam menu-menunya, di sini kita bisa melihat data yang ada. Di sini ada data anggota, data petugas, dan ada data-data yang lain di mana ini hanya untuk menampilkan data. Jika kita ingin melakukan perubahan data, mengedit data, menambah data, dan menghapus data, maka kita harus login sebagai admin. Di sini kita akan login. Fungsi dari login ini adalah untuk membatasi hak akses kepada pengguna atau orang yang menggunakannya. Iya, setelah kita login di sini, di sini baru kita bisa melakukan editing. Bisa kita menghapus data, mengubah data, dan juga mengedit data. Di sini ada juga menunya, ada data anggota, data petugas, data buku, data peminjaman, dan data pengembalian. Baiklah, saya akan menjelaskan data anggota. Di data anggota ini terdiri dari 5 field, di mana ada ID anggota, nama anggota, nomor telepon, jenis kelamin, dan alamat. Dan di sini ada comment button save untuk menyimpan, delete untuk menghapus, update untuk mengedit, dan reset untuk mengosongkan. Text box yang ada di sini tampilkan data untuk menampilkan seperti halaman awal tadi, dan ini untuk print data. Baiklah, ID anggota ini coba kita lihat dulu ada berapa data. Anggotanya ada 8, kita tambahkan lagi 009. Nama anggotanya Sadul, kita tambahkan saja. Nomor teleponnya, jenis kelaminnya laki-laki, dan di label ini dia akan menampilkan message box hasil dari inputan yang telah kita isi. Ya, data berhasil disimpan. Ini otomatis akan tampil di sheet. Kita lihat apakah ada di sini nanti tampilkan data. Ya, di sini sudah ada untuk tampilan data tersebut. Selanjutnya, jika kita ingin mengedit, kita reset dulu. Jika kita ingin mengedit, sama kita cari ID tadi, anggota ke-9, Sadul Hamdani, kita edit namanya, dan kita update. Ya, pada saat kita mencari, tombol ID anggota ini juga bisa langsung untuk cari. Jadi jika kita ingin mencari, cukup mengetikkan ID anggota saja. Jika ID anggotanya tidak ada, maka data tersebut tidak terdaftar. Iya, kita tampilkan. Oke, di sini sudah berubah menjadi Sadul Hamdani. Untuk hapus sama seperti tadi. Di sini bisa kita hapus, kita cari, kita reset dulu. Kita masukkan ID anggotanya. Kita delete. Oke. Kita tampilkan. Nah, mengapa di sini masih tampil? Karena di sini dia mengikuti di tabel Excel. Ketika kita keluarkan dan kita refresh, baru dia akan hilang. Di database, dia otomatis akan hilang. Ya, kita buka database-nya. Tabel anggota. Nah, di sini otomatis untuk AG 009 sudah terhapus. Tetapi kalau kita cari di sini untuk AG 009 sudah tidak ada karena sudah terhapus dari database. Cuman pada tabel sheet dan sheet Excel-nya belum terhapus. Itu akan terhapus apabila kita menambahkan data lagi atau keluar dari aplikasi dan masuk lagi. Untuk tabel-tabel yang lainnya juga sama. Fungsinya bisa menampilkan data, mengeset data, mendelete data, update data seperti yang tabel anggota tadi. Ini sama juga, datanya sama, cuman yang membedakan adalah file-nya. Untuk fungsi tombol penggunaannya ini sama. Oke, selanjutnya setelah ini kita akan menjelaskan codingan dari tabel tersebut. Oke, saat ini kita akan menjelaskan codingan dari aplikasi ini dengan cara memilih menu developer dan kita klik Visual Basic. Sebelum saya menjelaskan modulnya, saya lupa bahwa saya belum menjelaskan user form 2 yang tabel, yang print data. Untuk print data dia seperti ini.
Oke, sudah. Kita langsung saja menjelaskan codingannya. Codingan yang kita jelaskan terlebih dahulu adalah codingan model. Open option explicit adalah artinya sub untuk mendeskripsikan variabel. Cn ini adalah nama variabelnya, as ini adalah sebagai new artinya baru. ADODB connection artinya aktif data objek database koneksinya untuk koneksi. Sedangkan inilah record sheet, record yang dia nanti mengambil data, merekam data dari database. Sedangkan ini public sub koneksi. Cn adalah variabel Cn ini menyimpan new ADODB connection. Jadi ADODB connection new ini disimpan dalam variabel Cn. Cn connection string, artinya pendeklarasian string koneksinya. Di Sn adalah sumber datanya, perpustakaan PBA, nama database, dan Cn open buka. Di sini adalah nama ini kita dapatkan pada saat kita menghubungkan di ODBC. Ya, ini dia perpustakaan PBA. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan codingan tabel. Saya tidak akan menjelaskan semua tabel, saya hanya menjelaskan tabel anggota karena codingan di setiap tabel itu hampir sama. Yang membedakan adalah field-nya, field dari setiap data tersebut. Oke, yang pertama kita jelaskan adalah untuk text cari. Nah, text cari rs open artinya tadi variabel tadi rs kita pakai untuk tabel anggota. Ini artinya buka, pilih bintang ini form dari semua anggota, dari semua tabel anggota di mana ID anggota sama dengan textbox 1. Textbox 1 ini adalah inputannya. Dan jadi nanti textbox 1 kita klikkan data anggota, maka akan terjadi ini. Jika datanya tidak ada, maka tombol, jika tandanya tidak ada, maka bisa di-save tombol comment button 1 yang save itu true. Dan pada textbox lainnya akan menampilkan data. Textbox 1, textbox 2, rs artinya tampilkan data anggota. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tombol save. Ya, di sini tombol open explicit di sini dim SQL as string. Fungsi dari variabel SQL adalah menampung query. Dim artinya kita deklarasi variabel. Di sini dokumen button kita deklarasikan lagi data itu sebagai string karena data ini digunakan untuk menampilkan data pada label. SQL artinya ini data disimpan nanti. Insert into anggota artinya tambahkan ke dalam anggota di mana ID anggota, nama anggota, jika nomor telepon, alamat, nilainya. Textbox 1, textbox 2 artinya ID anggota ini terletak di textbox 1. Untuk eksekusi, Cn execute artinya Cn itu mengeksekusi SQL-nya, query-nya. rs open, select artinya buka dan pilih semua dari data anggota. If jika tidak, rs eop end of file then maka simpan di sheet 1 rank C4. Nah, itu dia langsung masuk ini untuk menyimpan ke database. Jika nanti sudah disimpan, maka akan muncul MSG box artinya data berhasil simpan. Dan data ini akan ditampilkan di caption nanti, di labelnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang delete. Delete ini artinya SQL tadi adalah yang kita sudah jadikan variabel. Delete from anggota artinya hapus dari data anggota di mana ID anggota sama dengan textbox 1. Sehingga pada saat kita mencari ID anggota di textbox 1 otomatis jika sama maka dia akan terhapus. rs open seperti tadi, select from dari data anggota. Selanjutnya saya akan menjelaskan update. Ya, update ini hampir sama seperti simpan, cuman dia mempunyai berbeda perintah di sini di SQL query-nya. Update anggota, berarti kita update anggota, set nama anggota pada textbox berapa. Di sini kita tidak bisa mengedit ID karena ID adalah acuannya. Kita hanya bisa mengedit field-field lainnya seperti nama anggota, jenis kelamin, nomor telepon, dan textbox 2 inilah tempat lokasi dari di mana nama anggota tersebut diinputkan. Ini sama seperti tadi, codingan untuk menyimpan pada database dan menyimpan pada sheet yang ada di Excel. Select from anggotanya, pilih dari data anggota. Ya, sama seperti tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reset. Reset ini sub bersih untuk mengosongkan data. Ini. Selanjutnya tampilkan data. Tampilkan data ini akan memunculkan user form 3 show dan codingannya ada seperti ini. Ketika user form aktif, list box kolom 5 kolom, list sheet 1 kita tampilkan. Ya. Dan untuk print data codingannya hanya ini. Nanti sehingga user form 1 hit artinya simpan, disembunyikan. Ini dia untuk codingan print datanya.